Okay, hello. In this video, I would like to answer some questions from class B. The topic is about phonetics. Okay, so let's see their questions. I hope I can answer right. All right. The first question by Siti Marhamah. Siti Marhamah. Siti sedunia nih. The question is how do the way to always remember when speaking in English. Bagaimana selalu ingat ketika berbicara dalam bahasa Inggris maksudnya gitu ya. Pronounce the letters according to the manner of articulation. Often I forget where the words come out that make the pronunciation of the word wrong. Oke, pertama ini agak apa namanya? eh Sedikit mengganggu pertanyaannya. Bagaimana mengucapkan sebuah huruf di dalam bahasa Inggris ya? Karena bahasa Inggris itu sebenarnya dia di dalam sebuah kata pengucapannya beda dengan sering beda ya dengan eh, apa namanya pengucap tulisannya. Huruf A di bahasa Inggris kadang-kadang bisa dibaca E, kadang-kadang bisa dibaca A. Nah, itu aneh-aneh. Bisa dibaca I, bisa nggak ya? Kayak huruf U ya, U, itu kadang-kadang bisa dibaca U, bisa dibaca A. Nah, itu yang membingungkan di bahasa Inggris. Jadi bukan penekanan dari pengucapan, pronunciation the letters, tapi pronounce the word. Nah, pronounce the word itu lebih kepada phonology sudah. Nah, lari ke phonology. Bagaimana rangkaian setiap suara atau hasil suara itu digabungkan menjadi sebuah kata yang memiliki makna kayak gitu. Nah, itu nanti ke fonologi larinya bukan di fonetik lagi ya. Nah, kalau pertanyaan kamu kamu nih curhatnya sering lupa katanya bagaimana pengucapan atau pronunciation dari sebuah kata yang tepatnya itu gimana? Kamu kadang tahu tapi kadang lupa ketika speaking. Oke. Dalam speaking, bagaimana selalu ingat how to pronounce the word correctly is by first you have to know the correct pronunciation. Jadi pertama harus tahu dulu pronunciation yang betul betulnya gimana ya. Kalau sudah tahu, coba cari yang mirip-mirip kayak gitu. Nah, yang mirip-mirip seperti itu coba kamu bedakan dulu. Kalau kita bedah ya per huruf seperti yang kamu inginkan tadi, kita coba analogikan ke bahasa Arab saja. Nah, jadi di bahasa Arab misalnya kayak gini. Eh, Bahasa Arab itu kan huruf-huruf tuh kalau pengucapannya itu mirip-mirip, tapi sebenarnya beda. Kayak huruf sa, sa, sya, dan so. Nah, itu semuanya itu huruf sa, s kita simbolkan kan s, tapi setiap huruf pengucapannya berbeda, pengeluarannya dari beda. Nah, bagaimana kamu bisa ingat itu semua? Pertama harus tahu dulu pengucapannya gimana yang betul, sudah tahu bagaimana cara mengucapkan yang betul, lalu kamu biasakan membedakannya, jangan sampai tertukar. Nah, itu dulu. Sudah bisa seperti itu, lalu coba di otak-atik atau langsung praktek ya. Semakin sering praktek, maka akan otomatis jadi bahasa kamu sudah. Nah, jadi ketika kamu mengaji sudah nggak bingung lagi membedakan sa, sya, so. Nah, gitu otomatis jadi tahu aja langsung bedanya. Jadi kata orang dulu lancar kaji karena diulang, bukan karena lancar kaji karena apa kayak gitu, karena makan Qur'annya atau Qur'an dibakar diminum nggak bisa. Jadi mau lancar kaji harus sering diulang. Ketika kamu ingin bisa pronunciation yang bagus, harus tahu pronunciation yang tepat dulu gimana, lalu sering-sering diulang. Itu aja sih kuncinya. Kalau nggak sering diulang, mana bisa ingat. Semua kata bisa sering diulang, itu memang penuh tantangan, oke. Mungkin kamu merasa, suatu kata ini asing, jadi ketika kamu tahu pronunciation-nya,
lalu beberapa saat kemudian kamu nggak makai lagi, akhirnya lupa. Nah, kuncinya biar bisa sering-sering makai, kosakata itu coba kamu nyanyikan. Jadi kalau ada lagu, nah cari pronunciation di lagu itu aja. Jadi sering nyanyi lagu itu, maka otomatis ingat. Nah, jadi refer ke lagu situ saja. Nah, oke. Jadi tipsnya tadi adalah kesimpulannya harus tahu yang tepatnya gimana cara pronunciation-nya, bisa per kata, bisa per huruf ya. Lalu kamu harus biasakan. Nah, dengan terbiasa nanti kamunya akan bisa mengucapkannya dengan tepat dan otomatis nggak akan lupa lagi. Yang ketiga adalah kamu coba membiasakannya itu dengan hal-hal yang kamu sukai. Jadi kalau mau membiasakannya, jangan cuma baca biasa nggak ada uh, keseruan gitu. Coba lakukan sesuatu yang kamu sukai, seperti menyanyi atau baca berita. Misalnya kamu suka baca berita ya kan. Jadi itu cara supaya kamu selalu ingat dengan pronunciation ya dari kata-kata itu ya. Oke, semoga pertanyaannya terjawab. Semoga. Oke, kita lanjut pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang kedua dari Khairun Nisa. Oke, wanita yang terbaik. Wah. What do these terms in distinctive feature theory mean? Phonetic specifiability and functional relevance. Terms ya. Oh, jadi tanya tentang definisi. Distinctive feature theory. Kayaknya nggak ada ya di video yang ini ya. Di video tentang phonetics kita di YouTube tuh nggak ada tentang distinctive feature theory. Jadi mungkin kamu dapat dari buku ya. Buku apa? Buku apa ya ini ya? Distinctive feature theory, phonetic specifiability, functional relevance. Kalau nggak salah ini bukan phonetics sebenarnya, tapi sudah di phonology. Mungkin kelewatan kamu bacanya ya. Distinctive feature theory itu larinya ke phonology. Mungkin terkait juga dengan pertanyaan si siapa tadi? Marhamah ya, bagaimana pronunciation. Jadi pronunciation itu beda kan, kata Bapak tadi. Ada yang huruf-huruf yang sama tapi S kayak gitu, tapi sebenarnya ada yang satunya sa. Nah, itu berbeda. Jadi distinctive feature theory ini mengkategorikan huruf-huruf itu atau kata-kata itu. Nah, tapi kalau kamu bertanya tentang terms yang di sini, phonetic specifiability and functional relevance, Bapak bisa jawab kalau kamu bisa kasih lihat bukunya. Bukunya mana nih? Mungkin kalau ada bukunya bisa Bapak pelajari lagi. Nah, buku apa ya? Bisa di komen di bawah nanti ya, di pertanyaan kamu atau di video yang ini. Bukunya buku apa judulnya? Kalau kamu ada soft filenya bagus, bisa di-share ya, jadi kita bisa baca bersama-sama. Nanti Bapak coba terangkan phonetic specifiability-nya itu apa, functional relevance itu apa. Oh iya, ada yang jawab nih ya, ada 3 jawaban. Oke, siapa tahu ada yang tak pernah baca juga. Pertama dari Nurul Humaira. Nurul Humaira, I will try to answer Khairunisa question. Oke. Distinctive Oh, dari Kenneth Ann Stevens ya, kalau nggak salah emang dia. Oke, dari IMT Amerika ya. Oke, mau membedakan ya small set compared ya. Iya emang gitu. Oke. Ini ada for example S dengan Z, ya ada yang satu voiceless, ya ada yang satu voice. S itu voiceless, Z itu voice. Iya, tapi nggak terjawab tuh pertanyaan Khanisa tentang phonetic specifiability and functional relevance. Masih menjawab tentang distinctive feature theory aja. Nurul masih mencoba untuk menjelaskan distinctive feature theory-nya ya saja ya, masih dari teorinya. Bukan, padahal pertanyaannya Khairunisa itu dia ke phonetic specifiability-nya dan functional relevance, bukan distinctive feature teorinya ya Nurul ya. Tapi good, sudah coba untuk jawab.
Lalu Nopi, Wahyu Oktaviana juga coba menjawab. Di sini juga definisi distinctive feature. Ya, Nopi juga mencoba untuk menjawab atau menjelaskan tentang distinctive feature theory ya. Tapi bukan menjawab pertanyaan dari Khairunisa, masih cuma di distinctive feature theory saja. Ayunda juga sama ya. Dari 3 pertanyaan ini belum ada yang membahas tentang phonetic specificity and functional relevance. Makanya Khairunisa kasih lihat ke kami dong bukunya mana biar kami bisa baca sama-sama ya, biar kita bisa bedah sama-sama ini. Oke. Jawabannya kebetulan kayaknya sama contoh-contohnya dari mereka bertiga, dari Nurul, Nopi, dan Ayunda. Mungkin sumbernya sama ya. Oke, good. Sudah mencoba untuk menjawab, boleh lah. Tapi hati-hati ya kalau jawabannya sama. Itu sebenarnya kalian terindikasi plagiat, tapi ya oke lah, sudah Bapak hargai usahanya. Lain kali coba kreatif sedikit, pakai bahasa sendiri. Ini kayak contohnya aja sama ya. Paling beda-beda susunan katanya aja. Ya, latihan ya untuk bikin atau menyuarakan sesuatu dengan bahasa kalian sendiri. Oke, tapi bagus sudah, usahanya luar biasa. Kita lanjut ya ke pertanyaan ketiga. Ya sorry ya Khair, ini saya tidak bisa clear terjawab penuh jawaban kamu ya. Karena perlu membaca lagi. Nah, bukunya kasih lihat ya. Oke, lanjut kita pertanyaan dari Tasyawafal Ramadan. American and British have different accents. Yeah. Do you think the phonetic is also different? Yes. The way of pronouncing it is different, and the IPA might also be different. Yes. Thanks. You're welcome. All of the answer is yes. Okay. Different. The phonetic also different. IPA, the symbol of IPA also different. Some ya, ada yang sama, ada juga yang beda. Namanya juga beda aksen. Kayak Indonesia dengan Malaysia lah. Kadang-kadang ada yang mirip, tapi banyak juga yang beda. Ya, kayak apa ya, di bahasa Indonesia yang bahasa Malaysia beda. Misalnya di bahasa Malaysia itu kamu, itu awak. Ini Indonesia kamu. Beda ya itu vocabulary-nya. Kalau pronunciation-nya katanya sama tapi itunya beda. Pergi aja sudah beda. Mengucapkan kata pergi di Indonesia pergi, kalau di Malaysia itu pergi. Kalau misalnya apa ya lagi ya, kata makan, kalau Indonesia makan, kalau Malaysia makan sama saja. Oh ya, saya itu beda. Saya di Indonesia saya, kalau di Malaysia saya saya Indonesia. Oke, jadi beda tuh, wajar ya. Dan ada juga yang sama-sama, kayak tinggal juga di Indonesia, makan ya kan sama. Jadi kadang-kadang ada yang sama, kadang-kadang ada beda. Jadi kalau pertanyaannya apakah beda fonetiknya, tergantung katanya ya. Ya sebagian kata beda, sebagian kata juga sama. Karena mereka karena American itu ya asalnya dari British. Dari British pindah ke Amerika karena campur dengan orang sana, akhirnya punya versi sendiri, American English. Kalau British itu memang ya Inggris itu dari situ awalnya ya. Oke, jadi yang mungkin lebih tua itu Britishnya, baru American, tapi ya tetap sama-sama bahasa Inggris. Ada miripnya, tapi ada juga bedanya. Oke, ini ada yang coba jawab. Ayunda coba jawab nih. Oke, Ayunda menjawab dengan perbedaan-perbedaannya ya. Iya, beda aksennya apa? Bedanya ada letter R, ada schwa, ada vowelnya beda. Oke, good. Nopi juga sama, letter R-nya beda, schwa-nya. Kok mirip-mirip juga ya?
Oke, sudah coba untuk jawab. Thank you, thank you. Good. Jawaban kalian itu luar biasa ya. Dua-duanya mirip. Oh ya, the vowel. Mm-mm. Jadi ya aksennya beda, tapi kada semuanya beda. Ya, ada juga yang sama. Yang beda mungkin dalam huruf R, kata Nopi dengan Ayunda, suanya beda. Letter U juga kadang-kadang beda ya. Oke lah, bisa dicek nanti jawaban mereka untuk lebih detail ya. Tapi Bapak bilang jawaban mereka sudah oke. Kita lanjut pertanyaan berikutnya dari Tasya Wafal juga. Tasya Wafal Ramadan. Sorry to ask again. No need to sorry ya. I'm happy. I really enjoy. There are many questions. Okay. I just confused about what is the difference between phonetics and phonology. Okay, good question. When I search about phonetics, there will also appear about phonology. Ya, karena saling berkaitan ya, sama-sama phon. Satunya phonetic, satunya phonology. Mirip ya. Are the two related to each other? Yes, they are. Thank you. You're welcome. Oke, di sini Nopi juga. Wah, Nopi ini rajin banget ya. Tasya, Pak Ayunda juga good. Mereka aktif sekali menjawab. Intinya beda ya. Yang paling pertama itu, yang paling kecil itu adalah phonetics. Karena phonetics itu ke huruf ya. Kalau dalam bahasa Arab tuh kayak a, ba, ta. Nah, ini itu ya. Ke per huruf-hurufnya. How to pronounce A, B, C, D, E ya. Banyak lagi yang di luar dari alfabetnya, kayak huruf A, E, O, E, O nya itu aja beda tuh. Di Inggris tuh ada A, A, apa, U, O, Swa ya, macam-macam tuh. Jadi kalau kamu fokus ke per huruf, pengucapan hurufnya itu ke phonetics. Kalau phonology itu lebih kepada gabungan dari huruf-huruf itu, dari pengucapan huruf itu, gabungan dari pengucapan huruf-huruf tadi menjadi sebuah arti. Kalau kamu bilang itu kan nggak ada artinya kan, B, P, belum ada arti, itu masih kayak huruf aja. Nah, kalau phonology itu sudah lebih kepada pengucapan sebuah kata. Misalnya kayak make. Nah, sudah satu kesatuan, make. Gabungan dari persatuan antara M, A, dan K, berhenti di situ. Make. Nah, itu sudah phonology. Jadi kalau phonetics itu satu hurufnya M, A, K, itu satu-satu. Kalau phonology gabungan M, A, K digabung make. Nah, itu yang dikaji gabungannya. Oke? Nah, itu yang dikaji di phonology. Jadi phonetics itu per huruf, kalau phonology itu gabungan sudah dalam bentuk sebuah kata ya. Oke, jadi di situ bedanya. Jadi tentu saja saling berkaitan. Jadi kamu nggak bisa tahu phonology tanpa tahu phonetics. Jadi phonetics itu basicnya, baru dikembangkan menjadi phonetics. Jadi sebuah kata itu baru memiliki makna ketika dia sudah digabungkan, ya kan? Alfabet A, B, C sampai Z itu kita nggak tahu artinya kalau kita belum gabungkan. Nah, digabungkan itu baru kita kaji dengan phonology, cara pengucapannya ya. Jadi pronunciation per kata. Kalau phonetics, pronunciation per huruf. Itu kesimpulan simpelnya dalam bahasa Bapak. Oke, semoga terjawab pertanyaan Tasya Oval. Lanjut pertanyaan berikutnya dari Nopi. Nah, ini Nopi bagus sekali ya, aktif sekali Nopi ini. Pertanyaannya, what is liquid sounds in detail? What does the liquid sounds like? Since I'm still not clear about the liquid sounds here.
Berarti penjelasannya kurang jelas sih ya. Liquids itu huruf yang dikeluarkan itu huruf R, huruf L. Dimana itu kayak ada getaran dalam mengucapkannya, kayak R, L, L. Lidah itu kayak bermain. L, L, L. Ketika kamu bilang mantul, nah itu lidah tuh kayak mantul, betul-betul mantul sesuai dengan katanya. Pentol, jadi pentol. Kamu nggak mungkin kan bilang pentol, pasti ada mengalir gimana gitu ya. Mengalir gimana nya itu yang namanya liquid. Nah, jadi aliran yang membuat dia kayak huruf R itu bergetar, lidah yang mengucapkan huruf L itu kayak lidahnya tuh mentol kayak gitu. Nah, itu namanya liquids ya. Oke, I hope this is clear enough for the example. Tapi ada coba yang jawab nih. Nurul Humairo coba menjawab pertanyaan dari Novi. Oke, kalau kata Nurul, liquid is phonetics is consonant sound in which sound produce a partial closure in the mouth, okay, resulting in resonance kayak gitu ya. Vowel like jadi kayak lidah itu kayak berputar gitu. Liquid. Oke, ada lagi contoh yang lain. Syllable, the R, father. Agak-agak teoritis jawaban kalian sebenarnya, tapi nggak masalah. Intinya tadi yang kayak tadi, liquids itu ada apa ya? Ya tadi lidah itu berdansa gitu bilang di dalam mulut. Li 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 r r r li r l. Jadi lidah kalian tuh nggak diam aja. Oke. Semoga terjawab ya tentang liquid. Selanjutnya kita lihat pertanyaan dari Ayunda. Ayunda tanya, I've read about phonology. What do you think about phonology? How is it related to phonetics? Harus pakai S ya, phonetics. I'm still a little confused about these two things. Oke. Ada yang jawab nih, Nopi. Nopi memberikan definisi phonology dan lalu menjelaskan tentang fonetik. Nggak ada ya, cuma phonology doang. Oh ya, phonology link interrelated because ya sama-sama mengkaji tentang suara. Iya sih, kalau fonetik itu mengaji asal suara, kalau phonology mengkaji suara yang sudah ada gitu supaya kita pahami gitu. Oke, sudah terjawab sih sebenarnya. Tadi sudah kita bahas kan di pertanyaannya Tasya Wafal ya, beda antara phonology dan phonetics. Jadi bisa dicek ke jawaban sebelumnya ya, Ayunda ya. By the way, good question. Lanjut lagi kita pertanyaan dari Rona Nur Az-Zahra. Is there any difference between American and English in phonetics? Kalau pertanyaannya perbedaan antara American and British in phonetics, sekali lagi tergantung kata apa yang mau kamu tanyakan. Karena sebagian itu ada yang sama, ada sebagian yang beda. Ya bisa dikatakan sebagian besar banyak bedanya sih kalau dalam fonetik, tapi mirip-mirip kayak gitu, tapi ya beda ya. What is the main difference between American English and British English in connection phonetic? Ini kita lihat jawabannya. Wow, ada yang membahas tentang spelling, ada yang dialect, vocabulary-nya beda ya. Oke, Nopi, good answer. Intinya American itu lebih gaya bahasanya itu lebih terbuka, menurutnya kayak orang Indonesia ya, lebih terbuka, lebih enak. Makanya kita orang Indonesia ini pengucapan bahasa Inggris itu sebenarnya lebih enak pakai aksen American. Kalau menurut Bapak sih lebih enak gitu karena kita mirip kayak American. Kalau kita ngomong itu kita apa adanya, hurufnya lebih enak ini ya. Kayak saya. Nah, di Amerika itu apa ya, you kayak gitu ya. Kalau di British itu misalnya you sedikit beda, you. Kalaunya di
Malaysia saya, beda dikit ya dengan saya. Saya. Oke, kalau British dengan American ya refer ke Indonesian dan Malaysian aja lah kalian. Kalau melihat ke bahasa Inggris, Amerika dan British, kalau kalian belum terlalu familiar dengan keduanya, coba kita ke bahasa Malaysia dengan bahasa Indonesia saja yang kalian familiar banget sudah ya kan. Kalau kalian tidak familiar dengan bahasa Malaysia, cek aja Upin Ipin. Kadang-kadang kalian apa namanya dengar kata-kata yang mirip ya kan yang diucapkan oleh Upin dan Ipin. Kadang-kadang juga banyak yang beda. Nah itu seperti itu juga lah American dengan British. Perbedaannya ya karena beda benua sudah ya jauh banget. Dan berapa tahun evolusi bahasa akhirnya hasilnya ada American English yang tersendiri ya. Padahal asal bahasa Inggris itu ya dari Inggris British ya. Tapi karena ya banyak alasan ya, sejarah, faktor sejarah, American muncul sebagai bahasa Inggris versi dia sendiri. Oke, itu sih. Oke, semoga terjawab ya pertanyaan dari Rona. Banyak yang jawab pertanyaan Rona ya. Perbedaan antara British dengan American. Bisa aja dibaca jawaban mereka. Oke, kita lanjut ke Aslamiyah. Ini pertanyaan dari Aslamiyah. From this video, there is the word palatals. What is mean palatals? Palatals itu letaknya di langit-langit. Jadi huruf yang kita baca dengan apa ya? Palatals itu lupa jadi lupa ya sekarang. Kita cek deh palatal. Serius lupa nih. Palatals. Iya, langit-langit. Anggota lidah dinaikkan ke langit-langit kayak gitu ya. Ujung lidah tarik ke belakang. Konsonan-konsonan yang dituturkan di daerah lain juga dipalatalkan, yang diiringi dengan penaikan permukaan lidah. Tetapi menyebutkannya melibatkan ujung lidah dan gusi. Pelimatan ini disebut langit-langit atau palatals. Contohnya sya. Jadi gitulah huruf sya. Sulit kan? Sulit sekali. Sya. Jadi lidah tuh terasa terangkat kan, ada angin hembusan kayak gitu, gusi dan ujung lidah kita mainkan. Jadi sya gitu. So juga ya. Ya, semoga lebih jelas ya sekarang ya hurufnya tadi, cara mengucapkannya kayak gitu. Untuk palatals hurufnya mengalir di langit-langit kayak gitu. Jadi lidahnya diangkat. Kalau kalian bilang atau pasti lidah kalian terangkat kalau kalian coba rasakan. Itu yang namanya palatals ya. Oke, semoga terjawab. Nah, itu ada juga yang jawab. Ada 8 jawaban nih. Ayunda. Ada Nopi. Oke, mirip jawabannya sama Bun jawabannya. Oh ya, sama jawaban kalian. Nah, itu hati-hati kalian ya. Kalau misalnya mencari dari internet atau dari buku, itu jangan asal copy paste gitu aja. Olah dengan bahasa kalian. Itu menjadi lebih simple, kawan kalian lebih mudah memahaminya. Kalau bahasa buku, kalau bahasa dari internet kadang-kadang itu terlalu rumit. Bahkan kalian sendiri mungkin tidak membacanya sampai khatam, langsung copy, langsung paste kayak gitu aja ke situ. Jadi itu yang kadang kurang. Kalau kalian dengan bahasa kalian sendiri, ternyata kan kalian betul-betul paham ya kan. Kalau betul-betul paham, nah itu lebih nempel jadinya. Kalau kalian dapat di internet, kalian copy paste gitu langsung ke komen situ,
takutnya nggak nempel ke kalian, cuma nempel di komen sini aja, tapi ke sininya enggak. Nah, Bapak sarankan ya nanti untuk memberikan jawaban, coba dengan bahasa kalian sendiri, dengan bahasa yang sederhana, dengan bahasa yang kalian bisa pahami sendiri, dan orang lain pasti membacanya jadi lebih paham. Kalau dengan bahasa buku, bahasa internet, itu sulit biasanya orang lain untuk paham. Nah, orang lain aja nggak paham, ya kan, gimana gimana apa namanya, eh, maksudnya kalian aja nggak paham mungkin ya dengan apa yang kalian tulis sendiri, jangan-jangan gimana orang lain bisa paham. Nah, itu maksudnya. Semoga ditangkap ya. Ini masukan aja supaya lebih baik lagi. Selanjutnya, Nurul juga menjawab di sini. Oke, kita pertanyaan berikutnya dari Nuzulia Rahmadania. Is there a difference between British and American accents in phonetic? Jawabannya, iya ada. Di sebagian besar kata. Tapi sebagian lagi juga ada yang sama. You, I. Sama aja kan I dalam bahasa Inggris, British, American. Kalau beda ya tipis lah. Nah, itu yang beda tipis itu kalau kalian mau cek perbedaannya. Ini kan banyak yang tanya tentang British and American. Kalau kalian mau tahu perbedaannya, coba kunjungi website berikut ini. Ke Cambridge dictionary.cambridge.org. Nah, berikut tutorialnya. Jadi di sana nanti kalian bisa ketemu bagaimana pronunciation untuk American, bagaimana pronunciation untuk British untuk setiap katanya itu. Dan di sana ada simbol IPA-nya. Nah, kalian bisa lihat di situ simbol IPA-nya beda-beda. Jadi kalian bisa mengamati perbedaannya di mana. Oke? Ke situ aja kunjungi ya. Oke. Banyak sekali yang jawab panjang-panjang ya. Bapak agak malas baca yang panjang-panjang, tapi good sudah berusaha untuk menjawab. Sudah habis pertanyaannya. Oke. So that's all pertanyaan-pertanyaan kalian. Ya, kurang lebih seperti itu yang bisa Bapak jelaskan, uraikan. Kalau misalnya masih ada yang menggantung atau kurang jelas, atau mungkin Bapak keliru dalam menjawabnya, tolong jangan segan-segan untuk bertanya lagi dan memberikan kritik ya. Kalau kalian diam aja, itu sebenarnya kalian itu jahat dengan Bapak. Ya, Bapak itu sebenarnya perlu kritikan, perlu pertanyaan banyak-banyak. Biar bisa membuat kalian lebih paham. Karena kalau kalian diam aja, itu sama dengan kalian membuat Bapak merasa kalian itu ya sudah bisa paham aja sendiri kayak gitu. Kalau kalian banyak bertanya, nah itu saat kalian sudah mulai berpikir. Itu intinya. Jadi kalau kalian takut untuk bertanya karena kalian takut Bapak akan marah atau gimana, jangan. Malah sebaliknya, Bapak malah sebenarnya agak gimana ya, kalau kalian kurang banyak bertanya. Jadi semakin banyak bertanya, semakin banyak kritik, itu Bapak lebih suka. Nah, jadi intinya kalau kalian takut, itu jangan takut. Gampang aja. Kalau kita ada kritik, ada pertanyaan, itu bagi Bapak adalah sebuah vitamin. Tapi kalau kalian diam aja, itu adalah penyakit bagi Bapak. Jadi silahkan bertanya sebanyak mungkin, berikan kritik sebanyak mungkin, dan mari kita diskusi bersama-sama. Jadi kita bisa memahami materi ini sebaik-baiknya. Karena yang perlu kalian ingat bahwa nanti di akhir perkuliahan kita akan ada final test, di mana final testnya ini berbentuk lisan. Jadi Bapak betul-betul akan menanyai kepemahaman kalian. Jadi Bapak tidak menanyai hafalan kalian, tapi Bapak akan menanyai pemahaman kalian terkait materi linguistik. Oke, jadi mungkin videonya cukup sampai di sini saja, sudah cukup panjang ini ya. Semoga bermanfaat ya, dan bisa
menginspirasi kalian. Oke, sampai jumpa di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.